Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrianti dari Farmasi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode metabolisme obat. Metabolisme obat sering juga disebut biotransformasi. Metabolisme obat terutama terjadi di hati, yakni di membran endoplasmik retikulum atau mikrosom dan di sitosom. Tempat metabolisme yang lain atau ekstrahepatik adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit, juga di lumen kolon, atau bisa disebut juga flora usus. Kemudian ada juga tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang nonpolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau aktif. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Metabolisme mempunyai 3 tujuan utama, yaitu memberikan energi kepada tubuh untuk memecah suatu senyawa yang lebih sederhana atau biosintetika, senyawa-senyawa yang lebih kompleks, dan untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi senyawa yang lebih polar, larut dalam air dan dalam struktur yang terionisasi sehingga dapat dieliminasi dengan mudah. Pada dasarnya, metabolisme obat memiliki 2 efek penting dalam perjalanan obat di dalam tubuh, yaitu obat akan menjadi lebih hidrofilik sehingga akan lebih cepat diekspresi melalui ginjal. Karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal, dan metabolit yang dihasilkan dari proses metabolit umumnya kurang aktif daripada obat asalnya. Namun tidak semua obat akan mengalami hal tersebut karena pada beberapa obat metabolitnya memiliki aktivitas yang sama atau lebih aktif daripada obat aslinya, contohnya diazepam. Proses metabolisme terdiri dari 3 fase, yaitu fase 1, reaksi fase 2, dan reaksi fase 3. Reaksi fase 1 meliputi biotransformasi suatu obat menjadi metabolit yang lebih polar melalui pemasukan atau pembukaan yang bisa disebut juga animasi di suatu gugus fungsi benang, misalnya MIN-OH, MIN-NH2, MIN-SH. Metabolisme reaksi fase 1 meliputi reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, hidrasi, dan isomerasi. Oksidasi merupakan reaksi yang paling banyak terjadi dalam reaksi fase 1. Reaksi ini dikatalisis oleh suatu kelas enzim yang penting yang disebut sebagai sistem oksidase kelas campuran mikrosomal, yaitu sitokrom P450. Reaksi fase 2 terjadi apabila obat atau metabolit obat dari reaksi fase 1 tidak cukup polar untuk bisa diekspresi dengan cepat oleh ginjal. Sehingga pada reaksi fase 2 ini, obat atau metabolit akan dibuat menjadi lebih hidrofilik melalui konjugasi dengan senyawa endogen dalam hati, yang dimana golongan enzim yang berbeda akan bereaksi dengan tipe senyawa yang berbeda juga. Sebagai contoh, sintesis UDP asam glukuronat hanya dapat terjadi apabila terjadi reaksi glukuronidasi dengan enzim UDP, glukuronyl transferase. Sedangkan reaksi fase 3 dianggap oleh para peneliti sebagai metabolisme lebih lanjut dari konjugat glutathione yang menghasilkan konjugat sistein dan asam merkapturiat. Metabolisme obat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu polimorfisme, penyakit tertentu, penggunaan bersama alkohol, jenis kelamin, makanan, dan kebiasaan merokok. Keragaman genetik dimanifestasikan dengan
perbedaan dalam nukleotida tunggal atau keseluruhan gen yang mengkode protein tertentu. Hal tersebut akan menyebabkan adanya populasi yang mengekspresikan protein yang strukturnya berbeda dengan protein pada populasi mayoritas. Perbedaan ini dapat berupa substitusi suatu asam amino tunggal dengan asam amino lain, atau keseluruhan urutan asam amino berubah. Keadaan ini dinamakan polimorfisme. Polimorfisme merupakan variasi genetik yang muncul paling sedikit 1% atau lebih dalam sebuah populasi. Efek yang ditimbulkan dari polimorfisme ini sangat luas. Protein akibat polimorfisme tidak akan efisien atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama, faktor genetik. Adanya variasi genetik yang mempengaruhi tingkat aktivitas enzim akan memberikan pula variasi dalam kecepatan metabolisme obat. Variasi genetik ini bisa dalam bentuk variasi enzim yang berperan penting dalam ikatan transport obat. Yang kedua, faktor umum dan jenis kelamin. Beberapa penelitian membuktikan adanya pengaruh kecepatan metabolisme obat karena pengaruh umur dan jenis kelamin. Pada orang tua, rata-rata 77 tahun, waktu paru antipirin dan phenylbutazone masing-masing 45% dan 29% lebih besar dibanding kontrol, rata-rata 26 tahun. Yang ketiga, faktor interaksi obat. Beberapa obat disebabkan oleh sifat lipofiliknya yang sangat tinggi. Tidak saja diterima oleh enzim pada tempat aktifnya, tetapi secara tidak spesifik berikatan dengan membran lipofil pada retikulum endoplasma. Pada keadaan ini, mereka dapat menginduksi enzim mikrosom atau secara kompetitif dapat menghambat metabolisme obat lain yang diberikan bersama-sama. Kemudian yang keempat, faktor penyakit. Penyakit-penyakit akut atau kronis yang mempengaruhi fungsi hati akan mempengaruhi juga metabolisme obat. Penyakit-penyakit seperti hepatitis alkoholik, sirosis alkoholik, aktif atau inaktif. Kemudian ada juga hemokromatis. Kemudian yang terakhir, faktor nutrisi. Oleh Anderson dan Muklow ditunjukkan bahwa pada subjek yang mengonsumsi protein setiap harinya, waktu paru antipirinnya lebih pendek dibandingkan subjek vegetarian. Kecepatan metabolisme obat juga dihambat pada keadaan defisien vitamin A, riboflavin, asam ascorbat, vitamin E atau unsur-unsur seperti kalsium, magnesium, seng, serta tembaga. Kemudian beberapa obat dan bahan kimia dapat mempengaruhi aktivitas enzim mikrosom hati. Senyawa golongan barbiturate dan beberapa obat lain serta senyawa-senyawa kimia seperti klordan dan DDT, poliklorinate, bifenil, dan kebiasaan merokok dapat menginduksi enzim mikrosom hati sehingga kecepatan metabolisme meningkat. Aktivitas enzim mikrosom dapat dihambat oleh pemakaian obat-obat tertentu seperti proadifen, climetidin, secobarbital, furoxen. Mekanisme kerjanya dapat berupa hambatan kompetitif terhadap obat-obat lain atau interaksi secara kovalen dari metabolit intermediat yang dapat bereaksi dengan protein lain dalam sitokrom sehingga aktivitas enzim terhambat. Walaupun jaringan seperti sistem gastrointestinal, paru, kulit, dan ginjal memiliki kemampuan tertentu dalam memetabolisme obat,
Hepar merupakan organ utama yang berperan dalam metabolisme obat di mana semua zat, terutama yang diberikan per oral, akan dimetabolisme oleh hepar. Secara garis besar, metabolisme obat-obatan dalam hepar akan terjadi dalam sel mikrosom untuk menjadikan obat tersebut lebih larut air dengan mengadakan reaksi fase 1 lalu mengadakan reaksi fase 2 untuk beberapa hasil metabolisme fase 1. Reaksi fase 1 terjadi di retikulum endoplasmik halus, sitosol, dan mitokondria. Secara garis besar, metabolisme fase 1 terdiri atas proses hidrolisis, reduksi, dan oksidasi yang bertujuan untuk menghasilkan senyawa yang lebih hidrofilik. Selanjutnya, pada metabolisme fase 1, enzim sitokrom P450 yang terutama terdapat pada retikulum endoplasma hepatosit merupakan enzim yang paling penting. Dalam retikulum endoplasma, elektron akan ditransfer dari NADPH ke dalam sitokrom P450 membentuk NADPH sitokrom P450 yang bersama sitokrom P450 berinteraksi melakukan oksidasi. Siklus oksidasi tersebut memerlukan sitokrom P450. Sitokrom P450 reduktase NADPH dan molekul oksigen. Hasil proses ini menghasilkan substrat teroksidasi. Namun apabila proses ini terganggu, akan terbentuk anion superoksida atau hidrogen peroksida yang bersifat toksin. Kemudian metabolisme obat fase 2 menyebabkan parent drug atau metabolisme fase 1 yang mengandung gugusan kimia sesuai sering mengalami coupling atau konjugasi dengan substansi endogen menghasilkan suatu konjugasi urat. Pada umumnya, konjugat adalah molekul-molekul yang polar dan mudah diekspresikan dan pada umumnya bersifat inaktif. Pembentukan konjugat memerlukan intermediate berenergi tinggi dan enzim-enzim transfer yang spesifik. Transferase ini terletak di dalam kromosom atau sitosol. Transferase ini mengatalisa reaksi coupling 13 atau substansi endogen yang diaktifkan dengan suatu obat atau reaksi coupling dari suatu obat yang diaktifkan dengan suatu substansi endogen. Kemudian yang terakhir ada mekanisme interaksi obat dapat melalui beberapa cara, yakni yang pertama interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik atau disebut juga inkompatibilitas farmasetik bersifat langsung dan dapat secara fisik atau kimiawi. Misalnya terjadi presipitasi, perubahan warna, tidak terdeteksi atau invisible, yang selanjutnya menyebabkan obat menjadi tidak aktif. Contoh, interaksi karnisilin dengan gentamisin terjadi inaktivasi. Fenipion dengan larutan dextrosa 5% terjadi presipitasi. Amphoterisin B dengan larutan NaCl fisiologik terjadi presipitasi. Kemudian yang kedua, interaksi farmakokinetik. Interaksi dalam proses farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau bisa disingkat juga ADME. Dapat meningkatkan ataupun menurunkan kadar plasma obat. 6. Interaksi obat secara farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat tidak dapat diekstrapolasikan atau tidak berlaku untuk obat lainnya meskipun masih dalam satu kelas terapi disebabkan karena adanya perbedaan sifat fisikokimia yang menghasilkan sifat farmakokinetik yang berbeda. Contohnya, interaksi farmakokinetik oleh simepridin tidak dimiliki oleh H2 blocker lainnya. Interaksi oleh terfenadin
albendazole tidak dimiliki oleh antihistamin non-sedatif lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologis yang sama sehingga terjadi efek yang aditif, sinergistik, atau antagonistik tanpa ada perubahan kadar plasma ataupun profil farmakokinetik lainnya. Contoh interaksi obat pada reseptor yang bersifat antagonistik misalnya interaksi antara P-blocker dengan agonis P2 pada penderita asma, interaksi antara penghambat reseptor dopamin atau haloperidol, metoclopramin dengan levodopa pada pasien Parkinson. Di sini juga bisa dilihat data pustakannya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi metabolisme obat. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.